Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rusme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda Kirana. Iya, Bu Rusme, terima kasih sudah berkenal ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan kami tentang apa yang sudah menjadi tugas kami, yaitu membranding acara Jepara International Furniture Buyer Week 2023 yang kemarin sudah di-launching antara 5 sampai 19 Maret 2023 ini. Jepara dari pemerintah Kabupaten Jepara ini memberikan fasilitas dan juga kesempatan kepada pelaku usaha di Kabupaten Jepara ya di bidang furniture untuk mengundang para buyer, para tamu-tamu yang menginginkan produk-produk furniture di Kabupaten Jepara ini, dan kami ingin dukungan penuh dan support penuh dari Ibu Rusme yang di sini juga termasuk pelaku usaha furniture di Jepara. Seperti apa itu, Bu? Terima kasih Mbak Dinda atas waktu yang diberikan kepada saya. Selama ini kita hanya bincang-bincang by phone, by WhatsApp. Ya. Momen inilah yang mempertemukan dengan tim panjenengan, yang mana tidak disengaja ya. Betul. Menurut kacamata saya pribadi dan kacamata dari pelaku usaha, dengan adanya JIF ini itu bagus sekali karena apa? Setelah COVID saya lihat, saya amati bahwa bisnis furniture mulai bergeliat setelah Bapak Presiden mempunyai inisiatif untuk membranding furniture di Jepara. Itu langkah tepat sekali. Karena apa? Dari pemerintah Jepara sendiri ngeh jauh sebelum Bapak Presiden mempunyai ide terkait dengan branding furniture di Jepara. Iya. Selebihnya dari Pemkab sendiri ngeh bagaimana terutama ukir di Jepara itu bisa menggeliat dengan digerusnya seperti industri-industri non-furniture yang selama ini punya efek begitu besar kepada pelaku-pelaku usaha furniture termasuk saya. Dengan adanya industri-industri non-furniture itu mempengaruhi, punya andil besar untuk lemahnya furniture terkait dengan sumber daya manusianya. Nah, setelah dengan adanya Bapak Andang Wahyu Trianto, beliau sebagai pelaku usaha furniture, ketua Kadin, anggota Dewan DPR Provinsi dari fraksi PDI Perjuangan, itu beliau sangat komplit, bisa mewarnai, bisa mengangkat dunia furniture. Oleh karena itu, saya berharap dengan adanya pameran JIF ini bisa punya dampak setelah pameran ini. Saya harap dunia furniture bisa kembali seperti sedia kala, termasuk dengan ubur rampenya sumber daya manusianya. Di Jepara tentunya. Khususnya di Jepara. Terkait ukir, terkait furniture, para pelaku tidak perlu pesimis, karena jika saya amati, saya lihat furniture atau ukir Jepara itu lain daripada lain, different dibanding negara-negara lainnya, punya ciri khas tersendiri. Selebihnya saya harap sebagai kepada stakeholder dan lembaga-lembaga terkait, lembaga-lembaga swasta terkait seperti Kadin, HIMKI, HIPMI dan lain sebagainya, ada ASEPI, itu bisa memberi kesempatan bagi pelaku usaha yang belum
ikut, belum bergabung di JIF ini. Jadi selebihnya nanti ada anggota-anggota baru yang diberi kesempatan sehingga bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut pameran, bisa ikut kesempatan sukses, sukses bersama, usaha bersama. Dan saya tekankan jika pelaku-pelaku lainnya diberi kesempatan yang di situ bisa bisa berbasis UKM ya. Ekonomi kerakyatan, karena apa? Saya ingin UKM itu bisa maksimal, meskipun tidak hanya furniture saja ya, karena UKM itu sebagai pilar kedaulatan rakyat. Jika ekonomi kecil sukses, jika UKM itu sukses, insya Allah itu akan punya pengaruh yaitu dengan stabilitas ekonomi, lain-lainnya akan mengikuti. Nah, di situ jadi lembaga-lembaga terkait ini punya tugas untuk anggota-anggota baru. Itu. Jika UKM ini berhasil, stabilitas ekonomi ini maksimal, stabil, insya Allah stabilitas politik itu akan aman. Stabilitas ekonomi juga akan aman. Nanti dunia pendidikan, kesehatan dan lain akan mengikuti. Insya Allah tidak ada bos dan tidak lain. Jadi kita harus belajar dari sekarang untuk pribadi mandiri. Tidak hanya begini sama pemerintah ya. Jadi saya ngenesnya begitu. Orang seneng nggak salah juga, tapi kalau bisa tidak seperti itu. Kita mandiri. Saya mulai bisnis 0. Betul. Dari 93 sampai sekarang. Dengan jatuh bangun, terpuruk dan lain, hinaan, caci maki, semua saya nikmati. Tidak menjadi beban. Ya memang ciri sukses harus memang seperti itu. Pinter tidak cukup untuk menjadi berjuang juga tidak cukup. Modal juga tidak cukup. Jadi semua elemennya harus bersatu untuk bisa menjadi sukses. Terkait dengan acara JIFBW ini, satu hal yang masih mengganjal ini Bu, trik sukses dari Bu Rosmei, tolong tularkan kepada kami, seperti apa itu? Trik sukses dari saya pribadi, saya menggeluti dunia ketika masih di bangku SMA kelas 2 ya, karena bisnis turunan ya, dari keluarga memang bisnisnya di forwarding ya. Trik suksesnya ya kita harus titi, kita tidak foya-foya, punya penghasilan sedikit, disimpan dan jangan lupa bersedekah. Berbagi. Itu ya Bu. Ya, saya sering bersedekah tapi tidak pernah kelihatan. Harus ramah. Harus jadi pemaaf, meskipun kita dicaci maki, meskipun kita digibah, meskipun kita difitnah, diterima aja. Karena apa? Itu bagian dari pondasi, bagian dari proses untuk menjadi sukses gitu. Proses untuk menjadi sukses. Karena mau gelar berderet-deret pun kalau jiwa kita, attitude kita julid ya nggak bisa. Iri, dengki itu harus dihindari. Ketika ada orang sukses, kita harus bersyukur, bukan menjadi kepo dan iri dengki dan sebagainya. Iya Ibu. Itu. Kita enggak gelar tidak berderet-deret, bukan seorang yang hebat, pinter dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baik dengan sesama, kita ada orang susah kita bantu, insya Allah semesta itu akan menggiring kita untuk menjadi sukses. Begitu Mbak. Alhamdulillah, amin. Ibu Rosmei ini adalah sosok perempuan yang menginspirasi kita semua, terutama ini jujur para generasi muda, para pengusaha-pengusaha pemula ini ya Bu, yang mencoba-coba ingin melakukan bisnis, meskipun itu mereka banyak yang memanfaatkan media online, medsos dan lain sebagainya, agar mereka juga bisa konsisten, bisa sesuai dengan apa yang ditawarkan,
tidak hanya sekedar memasang gambar, tapi setelah itu lari, setelah itu kabur dan lain sebagainya, bisa dengan istiqomah menjalani bisnis pemula ini loh Bu, terutama. Itu kuncinya harus bagaimana? Terima kasih Mbak Dinda. Jika saya amati sebagai pedagang online ya, itu pilihan ya, untuk menjadi one prestasi atau tidak itu pilihan ya. Kalau ingin sukses ya memang kita harus betul-betul konsisten di situ, tidak hanya sekedar pasang gambar dijual lalu barangnya tidak kirim. Ada beberapa sumber, ada 3 sumber yang saya terima bahwa mereka order tapi tidak terkirim. Nah itu kita nggak bisa, kita hanya bisa menghimbau kalau memang niat berbisnis, niat memulai bisnis, mulailah yang baik. Termasuk saya dulu juga bukan furniture, tapi dengan berjalannya waktu saya coba bisnis di situ, ya alhamdulillah bisa jalan. Jadi bisnis itu kan ucapannya identik dengan profit kan, tapi tidak seperti itu. Saya beberapa kali rugi karena apa? Karena 1 belum profesional, 2 banyak komplain dari customer, salah satunya patah karena konstruksinya tidak kuat, karena finishingnya tidak sesuai harapan. Itu pernah saya alami. Tapi bukan berarti saya terus lari, tidak mau menyelesaikan masalah, tidak. Jadi saya mengharap mudah-mudi khususnya di Jepara yang berbisnis online, berbisnislah dengan baik. Meskipun harus rugi, meskipun harus tertatih-tatih, tetap tidak lari dari tanggung jawab. Iya, Bu. Untuk konsisten menjadi sukses, ya kita harus sabar. Kadang orang itu kan melihat orang besar, wah itu si A besar, tapi kita tidak tahu bagaimana orang itu menjadi besar. Insya Allah orang besar itu dari nol semua. Iya, Bu. Banyak elemen, banyak variabel yang bisa menjadikan seorang itu sukses. Pintar tidak cukup, baik tidak cukup, modal tidak cukup. Jadi semua elemen itu harus menjadi satu, kesatuan supaya kita pondasinya kuat. Untuk pelaku-pelaku bisnis real seperti company menengah ke atas, kadang tergeser oleh dunia online ini, pedagang dunia online. Karena apa? Rate yang kita tawarkan, harga yang kita tawarkan, tentunya tidak sama. Karena untuk ukuran company dia harus bayar karyawan, harus bayar listrik, harus intinya kos-kos itu lebih besar dibanding pedagang-pedagang online yang notabene-nya dia hanya modal mulut, dia nggak cukup kuota, handphone selesai. Ketika dia dapat order, dia subkan ke pengrajin itu. Tapi ya sah-sah aja, memang era sekarang era digital ya, jadi siapapun boleh masuk di dalamnya, tapi masuklah dengan baik. Gitu. Konsisten. Ya, jadi kasihan yang company ini juga kasihan, kosnya nggak sedikit itu. Gitu. Baik Bu, dan kalau seperti ini bisa setidaknya memberikan inspirasi untuk kita semua, para generasi muda, para pemula, pembisnis pemula ini yang terpenting adalah konsisten menjadi pembisnis yang baik. Begitu ya Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap penyelenggara yang sudah melaksanakan kegiatan JFBW kali ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk segenap sponsor yang telah mendukung acara ini. Di antaranya pemerintah Kabupaten Jepara, segenap panitia, CV Bagaskara, CV Aulia Jati, CV Kalingga Keling Jati, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bella Art Living, Modatama Global Logistik, Quick Cargo, Nalendra Galeri, dan terima kasih untuk Gus Nung dan Bapak Nurul Furqon. Semoga apa yang diberikan kepada kita semua, segenap panitia Jepara International Furniture Buyer Week 2023 menjadi keberkahan kita semua.
Dan terima kasih, saya Dinda Kirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.